Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wujida lakitun bima'na malkutin bi qari'ati tariqi. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu sapa lakitun bocah kang den buang. Sopo lakitun bocah kang den buang bimakna malkutin kelawan nganggo maknane lafaz malkut biqari'ati tariqi ing dalem tengah-tengah dalan biqari'ati tariqi ing dalem tengah-tengah dalan yufa'akhduhu moko utawi ngalap lakitun fa'akhduhu moko utawi ngalap lakitun minha sangking qari'ati tariqi minha sangking qari'ati tariqi wa tarbiyatuhu lan ngitik-ngitik atau ndidik lakitun wa tarbiyatuhu lan didik lakitun wa kafalatuhu lan nanggung lakitun wa kafalatuhu lan nanggung lakitun iku wajibatun kang wajib iku wajibatun kang wajib alal kifayati ing atase fardu kifayah alal kifayati ing atase fardu kifayah. Fa idzal taqatahu moko lamun mundut ing lakitun fa idzal taqatahu moko lamun mundut ing lakitun sapa ba'dun sebagiane wong sapa ba'dun sebagiane wong mimman kang saking wong huwa kang utawi man iku ahlun ahli lihadonatil lakiti maring rambut bocah kang den gua atau bocah kang den temu lihadonatil lakiti maring rambut bocah kang den temu ya sakotoh moko gugur apa al ismu tuso anil bagi saking wong kang keri anil bagi saking wong kang keri fa illam yaltaqidhu moko lamun ora nemu atau ora jipik ora mundut ing lakitun moko lamun ora jipe ing lakitun sapa ahadun wong suwiji asimah moko dosa sapa aljami'u wong sekabehane sapa aljami'u wong sekabehane walau alimah dan lamun ngerti bihi kelawan lakitun sapa wahidun wong suwiji faqad halibulakone wahid ta'ayyana moko dadi fardu ain opo iltiqat ta'ayyana moko dadi fardu ain opo iltiqat alaihi ing atase wahid
wa yajibu lan wajib fil asohi miturut ing dalam kaul asoh, fil asohi miturut ing dalam kaul asoh opo al ishadu nyaksaaken, opo al ishadu nyaksaaken alal tiqatihi ing atase nemune wahid, alal tiqatihi ing atase nemune wahid. Perlu digarisbawahi dulu naktun ini biar sampai tidak bingung. Naktun atau iltiqat itu memiliki dua makna. Makna pertama itu bermakna nemu. Makna yang kedua di situ bimakna al-akhdi, berarti bermakna ngambil. Makna kelak maknanya laki tun bocah kang den cipik atau bocah kang den temu atau bocah kang den pundut. Karena nemu mundut itu makna daripada laki itu berasal dari masdar laktun. Pun itu untuk yang perlu sampean garis bawahi biar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza wujida lakitun bimakna malkutin biqari'atit tariq. Ketika ada anak yang terlantar, anak yang dibuang, atau anak yang ditemukan, ini semuanya sama. Pokok dengan catatan anak ini tidak ada kafil, orang yang nanggung hidupnya itu tidak ada, orang yang narbiyah hidupnya itu tidak ada, orang yang merawat hidupnya itu tidak ada. Jadi berin tidak ada di sini maksudnya mungkin di situ ada tapi tidak diketahui siapa perawatnya, atau memang sama sekali anak ini tidak ada yang merawat. Aslan memang sama sekali tidak ada. Ini makna daripada anak yang terlantar. Ketika kita mendapati seorang anak di tengah jalan, qari'atit tariq ini maknanya adalah wasatit tariq, tengah jalan atau mutlak sudah jalan di sini kebun. Bahkan yang dimaksud bukan hanya jalan di sini, termasuk ala abwabil masajid, di depan pintu-pintu masjid. Pokok intinya ketika kita mendapati seorang bocah, anak kecil yang terlantar, tidak ada yang merawat, maka fa'akhduhu, hukum ngambil anak tersebut, wa tarbiyatuhu, mendidik anak tersebut, wa kafalatuhu, membiayai hidupnya, melindungi anak tersebut, itu hukumnya wajib ala sabilil kifayah. Wajib hukumnya ngambil anak tersebut, menanggung hidupnya, merawat, melindungi, bahkan mendidik dia, wajibnya atas jalan kifayah. Artinya khitab kifayah ini perlu sampean pahami, semua orang itu jadi khitab. Ini menurut usuliyin, ahli-ahli usul fikih. Jadi semua orang itu menjadi khitab dalam hukum fardu kifayah. Akan tetapi jika ada satu orang yang di situ mendirikan kefarduan tersebut, maka dosanya tidak akan mencakup semuanya. Artinya gugur kewajiban bagi semuanya, sudah dicukupkan pada satu orang yang mendirikan fardu itu. Ini kemakna daripada fardu kifayah. Tapi yang dihitapi semua, padan beda orang mati, wajib mandiin, wajib nyolatin, wajib ngafanin, wajib ngubur. Sama juga dengan menjawab salam, itu wajib menjawab. Akan tetapi kewajibannya ala sabilil kifayah. Nah ini nanti ketika ada orang yang uluk salam atau orang meninggal, maka semua orang yang berada di daerah itu kena khitab untuk melaksanakan
kewajiban. Tapi ada satu orang yang melakukan, semuanya itu terbebas dari tuntutan. Ini makna daripada fardu kifayah. Namun sebagian keterangan dari kitab Jam'ul Jawami' saya maksud fardu kifayah itu yang dihitab, yang diomongi itu adalah orang-orang yang mubham, berarti orang yang nanti mengetahui saja, atau orang-orang tertentu yang masih belum jelas keberadaannya. Contoh nanti misalkan pada orang mati, kemudian di situ ada 3 orang yang tahu, maka ketiga orang ini yang kena khitab. Ketiga orang ini yang kena khitab. Sedangkan nanti ketika 1 dari 3 orang ini yang mengambil alih pelaksanaan fardu itu, maka yang 2 itu tidak dapat tuntutan. Itu menurut sebagian redaksi gitu ya. Pun ini wajib. Hukumnya ngambil, ngerawat, mengasuh, melindungi anak yang terlantar itu wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Kenapa kok di situ? Dalam persoalan anak terlantar itu hukumnya wajib, tidak sama dengan lukoto. Kalau kemarin benda temuan, ini kan anak temuan gitu. Kalau yang kemarin benda temuan itu sunnah, mengambil itu sunnah, kecuali dalam masalah-masalah tertentu. Dan kenapa dalam masalah bab anak ini yang terlantar di situ malah wajib? Karena di situ lihifdi nafsih wa nasabih, untuk menjaga dirinya anak tersebut. Hifdun nafs itu hukumnya wajib, menjaga jiwa. Terus menjaga nasab itu juga wajib. Tujuannya biar apa? Agar anak tersebut itu tidak terputus nasabnya, yang pertama. Yang kedua, agar dirinya itu tidak meninggal, biar anak tersebut tetap hidup. Oleh karena itu kantor dicontohkan kal muttarri ila ta'ami ghairihi, seperti orang yang terpaksa, kepepet, sekarat, butuh makanan orang lain. Misalkan sampean mendapati pada orang kelaparan, orang ini kelaparan, mentek beri deer sejelas mati. Sampean punya makanan, maka bagaimana tanggapan sampean? Wajib harus memberikan makanan. Ini sama dengan anak terlantar itu kondisinya. Dia itu butuh hidup, butuh pendidikan, sehingga maknanya wajib hukumnya untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi. Pun ini fa idzal taqatahu ba'dun mimman huwa ahlun lihadanatil lakit. Ketika ada sebagian orang, sebagian ini mentoknya itu 1 sudah ya. Dikatakan sebagian itu mentok ya 1 sudah. Misalkan anak-anak santri, sebagian dari anak-anak santri minimal 1 orang, itu sebagian. Kalau ada sebagian orang yang termasuk ahli dalam mendidik, melindungi anak kecil, dia sudah mengambil dan merawat bocah tersebut, maka hukumnya yang lain tidak dapat dosa. Ini maksud dari fardu kifayah. Contoh yang lain benih nak ini lah, orang gila ngari barin ki, beda orang gila yang terlantar, tidak ada walinya, tidak ada yang nanganin hidupnya, merawat hidupnya. Kemudian kita tahu dari sekian banyak daripada kita ini ternyata kurun bersitong saya mampu dan mau untuk mengambil, maka yang lainnya bagaimana? Tidak berdosa. Karena sudah ada 1 yang mendirikan kefarduan atau merawat orang tersebut. Pun fa illam yaltaqidhu ahadun asimal jami'. Apabila 1 pun tidak ada orang yang mau ngambil, lah ini ya. Ketika 1 pun orang tidak ada yang mau ngerawat anak yang terlantar, maka semuanya akan berdosa. Tu jaga pi makai ben giai nah tu jaga pi. Daun kuan.
Contoh misalkan di sini ngubur mayit baik lah, misalkan ada orang cuba terlibat cuba sampai masyarakat ingin mengkuburkan itu tidak mau sama sekali. Saki kiai nah sangkagiyah misalkan. Itu hanya gara-gara satu mayit saja semua desa, semua yang ada di wilayah tersebut, bahkan yang mendengar informasi itu tentang seorang mayit tersebut, itu semua kena dosa. Ini bahayanya ki. Bahayanya mensitong nikah sobung saya ngelaksanakan. Walau alima bihi wahidun faqad. Apabila yang tahu hanya satu orang. Yang tahu hanya satu orang, apakah hukumnya tetap fardu kifayah? Tidak. Kalau cuma satu orang yang tahu tentang keberadaan anak itu, maka hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu itu. Fardu kifayah itu hukum asal. Aslinya gitu ya. Bisa jadi fardu ain apabila ada persoalan baru. Contohnya orangnya cuma satu. Men orang akrobun sitong maka fardu ain. Kalau sudah ada dua orang jadi fardu kifayah lagi. Paham nggih maksudnya fardu kifayah ini? Beda orang mati. Temoh neneng esongai mojor misalkan ini contoh. Ternyata pada saat itu tak ada orang saoning kerogun kiki saoning. Maka bagaimana hukum kiki merawat jenazah tersebut? Semua masyarakat ada yang tahu. Hukumnya kiki wajib ain, bukan kifayah lagi. Walaupun secara asal merawat jenazah tajhizul mayyit itu hukumnya fardu kifayah. Tapi karena rukun bi'tibian kifayah itu kan kecukupan, kan? Cukup melaksanakan sebagian. Men bi'tibian siapa yang melaksanakan boleh. Nah, oleh karena itu wajib ain bagi satu orang yang tahu akan hal itu. Begitu juga membeda orang gila yang terlantar, hanya satu orang yang tahu, dia tidak mau ngerawat, maka dosa. Dan dia wajib harus ngambil orang tersebut atas kewajiban fardu ain. Wa yajibu fil asahi al-ishhadu 'ala iltiqatih. Kemudian dalam persoalan anak terlantar ini beda dengan lukotoh ya. Kalau anak terlantar ini wajib al-ishhad, mendatangkan saksi atau disaksikan kepada orang lain. Cek men abad itu nemu anak terlantar. Beda dengan lukotoh gitu ya. Kenapa kok di sini ada perbedaan? Dalam masalah lakit anak terlantar wajib ishhad. Sedangkan dalam masalah lukotoh di situ tidak wajib, hanya mustahab, sunnah saja. Di sini alasannya budak ulama wal ghurdu minhu hifdhu hurriyatih. Tujuan dalam lakit anak yang terlantar itu kenapa kok diharuskan disaksikan kepada orang? Tujuan untuk menjaga kemerdekaan seorang anak itu. Yang pertama, yang kedua untuk menjaga nasab seorang anak itu biar nyambung. Lah kalau nanti tidak dipersaksikan, kalau nanti tidak dipersaksikan, dikhawatirkan yang nemu anak itu adalah orang yang memiliki sifat fasik, ahli hianat. Sehingga khawatir anak tersebut malah dijadikan budak. Ya kan, anak temuan kan statusnya belum jelas. Pas senemu orang yang khianat, orang yang coba kelakuan. Akhirnya anak merdeka yang jelas-jelas merdeka nanti bisa dijadikan budak. Nah ini yang dikatakan merusak kehormatan seorang anak yang merdeka itu dijadikan budak. Yang kedua nasabnya diputus. Karena urusan nasab itu wajib ishhad. Contohnya dalam pernikahan, Arab kabin itu kok wajib ada saksi karena itu
untuk menjaga nasab seorang anak nyambung kepada sang bapak, biar tahu bapaknya yang mana. Reng bini remak rekabin ben siapa, kan begitu. Wajib ada saksi yang menyaksikan cuman jalur sang anak nasabnya nyambung sama suaminya sang ibu atau sang bapak. Begitu juga dalam persoalan nakid ini. Wa asyarul musannifu li syartil multaqid biqaulihi wa la yukirul lakid illa biyadi aminin wallahu a'lam bishawab.